Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takdir Belapati dari Agroteknologi Angkatan 22 akan mempresentasikan paper yang berjudul Setiap Manusia Memiliki Hak Asasi yang Bersifat Mutlak. Konsep dasar pemikiran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata martabatnya sebagai manusia. Kemudian prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal. Yang kedua, tak terbagi, indivisibility. Yang ketiga, saling bergantung. Yang keempat, kesetaraan. Yang kelima, non-diskriminasi. Yang keenam, martabat manusia. Yang ketujuh, tanggung jawab negara. Universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik yang dimilikinya dan terlepas dari situasi disabilitasnya. Kemudian yang kedua, tak terbagi. Tak terbagi, indivisibility, hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi. Artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu. Yang ketiga, saling bergantung. Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Yang keempat, kesetaraan. Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama, manusia harus diperlakukan dengan sama. Dan pada situasi yang berbeda, manusia diperlakukan secara berbeda juga. Yang kelima, non-diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law. Diskriminasi juga dapat dikatakan sebagai situasi jika sama diperlakukan secara berbeda atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Kemudian, martabat manusia. Tujuan utama disepakatinya dan dikodifikasinya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat, karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Kemudian, tanggung jawab negara. Pemenuhan perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia ini juga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun, karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik negara, hukum, serta semua orang. HAM juga tidak dapat diganggu-gugat karena HAM bersifat tetap, melekat pada diri seseorang. Wassalam.